Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bunia hari ini. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo terlebih dahulu berdoa agar semua ilmu yang kita dapatkan dapat membawa berkah di kehidupan kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Di gambar pertama terlihat Pak Rudi sedang mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Di gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Sedangkan di gambar ketiga dan keempat terlihat Edo asik bermain dengan kelinci dan tidak lupa mengamati tingkah laku kelinci. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Sedangkan gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jenis dari gambar ilustrasi yang pertama gambar foto, gambar yang berupa foto. Yang kedua gambar tangan, yaitu berupa sketsa yang dibuat oleh tangan. Ragam gambar ilustrasi yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar. Yang kedua adalah komik. Apa bedanya cerita bergambar dan komik? Cerita bergambar untuk ilustrasi gambar hanya sebagai pelengkap, sedangkan teksnya masih banyak sehingga cerita berupa banyak teks dan sedikit gambar. Sedangkan komik, setiap gerakannya harus disertai dengan bacaan atau teks. Contoh yang lain adalah pamflet. Kemudian ada cover buku. Ada juga berupa kartun atau karikatur. Karikatur adalah gambar namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Coba perhatikan gambar karikatur Bapak B.J. Habibie ini. Komposisi antara kepala dan juga badan tidak sesuai proporsi yang sebenarnya. Itulah contoh karikatur. Tujuan dari ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan.
Nah, anak-anak, dalam membuat gambar ilustrasi, kita memerlukan langkah-langkah yang tepat. Yang pertama, harus ada gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Media yang dapat digunakan untuk menggambar ilustrasi bisa saja media kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca. Sedangkan media pewarna bisa saja kalian menggunakan pensil warna atau cat air, bisa juga cat minyak. Langkah yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Langkah yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Dari berbagai penjelasan yang Bunia sampaikan hari ini, jangan lupa dicatat ya. Kalau kalian terlewat, dapat kalian ulangi dari awal tadi. Coba perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Ayo, cobalah untuk mengerjakan gambar ilustrasi ini di buku tugas kalian. Rangkailah cerita sesuai dengan gambar yang ada di buku paket tema 1 kelas 5 halaman 12 sesuai dengan imajinasi kalian. Contohnya seperti ini. Ibu kelinci baru saja melahirkan 3 ekor anak kelinci. Mereka sekarang sedang minum susu dari ibu kelinci. Contohnya seperti itu. Bisa juga kalian membuat cerita sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Nah, anak-anak, saat kalian memperhatikan gambar ilustrasi tadi, tentunya kalian tahu organ gerak pada kelinci. Organ gerak pada kelinci yaitu kaki. Fungsi utama kaki adalah untuk bergerak, kemudian meloncat, dan juga kaki kelinci bagian belakang lebih kuat dan panjang, sedangkan kaki kelinci bagian depan. Kelinci termasuk binatang mamalia sebab kelinci memiliki ciri melahirkan serta menyusui. Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Selain kelinci, hewan lain yang termasuk binatang mamalia adalah sapi, kambing, kucing, dan kerbau. Tugas kalian yang kedua adalah kalian dapat mengamati hewan-hewan sekitar. Nah, sekarang akan Bunia bahas tentang hewan berikut serta nama organ geraknya dan fungsinya. Silahkan dicatat di buku catatan. Yang pertama adalah ikan. Alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya membantu ikan berenang dan membantu bergerak maju, berputar, atau mempertahankan posisinya. Kata, organ geraknya adalah tungkai kaki. Fungsinya, tungkai belakang membantu kata untuk melompat.
sedangkan tungkai depan untuk menahan tubuh saat mendarat. Hewan yang ketiga, burung. Burung memiliki alat gerak berupa sayap dan kaki. Sayap digunakan burung saat terbang, sedangkan kaki digunakan burung saat berjalan di tanah. Hewan yang keempat adalah ular. Ular bergerak menggunakan rangka tubuhnya. Rangka tubuh ular membantu ular untuk bergerak meliuk ke kanan dan ke kiri. Gerakan meliuk tersebut disebut lokomosi berkelok. Binatang yang kelima adalah kadal. Kadal juga menggunakan tungkai kaki. Fungsinya untuk berjalan di tanah. Sedangkan kambing memiliki 4 kaki. Fungsinya untuk berjalan guna mencari makan. Anak-anak, setelah kalian mencatat semua penjelasan dari Bunia, cobalah pada kegiatan berkreasi. Di kegiatan ini kalian diminta untuk membuat beberapa contoh dari hewan yang memiliki alat gerak. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kertas karton atau kardus tebal, boleh juga menggunakan kardus sisa makanan, gunting, pensil penghapus, dan penggaris. Gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian tubuh hewan yang kamu pilih, misalnya kaki, badan, dan lainnya secara terpisah. Guntinglah kertas tersebut sesuai polanya, kemudian gabungkan bagian-bagian tersebut sesuai dengan model kerangka hewan. Ini adalah contoh model yang dapat kalian buat. Bisa juga kalian menggunakan contoh model yang lain. Nanti menyambungnya bisa seperti gambar tersebut. Setelah kalian membuat contoh hewan tadi, coba perhatikan teks gerak ikan dalam air. Di dalam teks ini terdapat 3 paragraf. Nah, dari 3 paragraf ini, kalian bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Cobalah untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang berdasarkan teks tersebut. Dalam bacaan sudah Bunia jelaskan. Yang pertama, untuk paragraf ke-1, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, coba cek jawaban kalian tadi sudah benar atau masih perlu perbaikan. Pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan sampai dengan gerakan ikan dalam air. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Sedangkan kalimat selanjutnya berupa kalimat pengembang.
Nah, anak-anak, itulah isi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.